Kemudian kalau toh memang ada kolektor yang itu memang nggak tahu aturan atau nakal, silakan komplain ke cut center, tapi tolong direkam dulu semuanya. Strategi menghadapi debt collector yang pertama, juru CCTV. Nah, saya cerita sedikit. Dulu ada salah satu seorang alumni saya, kebetulan namanya Pak Suyono, tinggal Surabaya. Orangnya udah tua. Dia punya kartu kredit dan KTA yang lumayan banyak. Kartu kreditnya kalau tidak salah total limitnya 1 miliar lebih, KTA-nya ada 700-an juta. Nah, kartu kredit dan KTA tersebut dipercayakan kepada anaknya untuk pakai usaha. Ingat, usaha itu apa? Usaha tidak pasti, cicilan pasti, rezeki misteri. Nah, itu ya. Usaha itu tidak pasti, kadang untung, kadang buntu. Rezeki nggak pasti juga. Rezeki itu misteri. Kita kejar bagaimanapun, kalau bukan waktunya datang, nggak datang-datang. Yang dikejar aja belum tentu datang, apalagi nggak dikejar, kan gitu kan ya. Jadi saran saya ya tetap kita kejar lah, namanya rezeki. Kemudian tapi angsuran itu pasti nyicil. Nah, yang namanya Pak Suyono ini, Bapak Ibu sekalian, ini bingung karena apa? Debt collector tiap hari mau datang, ribut semua. Akhirnya suatu saat dia datang bertemu saya kasih trik. Nah, Pak Junaidi, saya pengen ngajak Pak Junaidi makan. Oke, habis makan saya datang ke rumahnya. Kemudian, bagaimana Pak? Ini Pak Junaidi, saya tunjukin. Jadi kalau ada kolektor datang, yang pertama yang harus Anda lakukan, tanyakan. Jadi tanyakan itu surat kuasa, surat tugas. Jadi pintunya agak besar, ada pintu ya, pintu sebelum, jadi rumah dia ada halaman, setelah halaman itu ada pintunya. Nah, pintu itu tertutup. Nah, kalau ada kolektor datang, bukan ngebel, enggak karu-karuan ya. Nah, ini tanya dari mana gitu. Dia ditanya dari mana gitu. Dari ini. Oh iya. Minta tolong tunjukin surat dari mana, ada surat kuasanya atau surat tugasnya, dia nunjukin. Dan di situ yang pasti itu kebanyakan atas nama PT. Dan yang ditunjuk kebanyakan satu orang. Enggak banyak orang. Ini enggak. Satu atau dua orang paling banyak dari PT itu. Kemudian, nah, KTP-nya mana? Jangan-jangan kamu orang lain. Nah, itu dia nunjukin KTP-nya. Kalau KTP-nya sudah ada, dia nyampaikan, tolong yang atas nama, contoh kolektornya namanya misalkan Iwan gitu ya. Tolong Iwan masuk. Yang bukan Iwan silakan di luar. Saya hanya mau berbicara dengan yang namanya Iwan. Yang diberikan tugas kan hanya Iwan, yang lain kan tidak diberikan tugas. Iwan masuk. Sampai di halaman, nah ini Pak. Jadi Pak, itu ada CCTV, kita absen dulu Pak ya. Nah, absen. Senyum Pak. Wah, itu senyum. Kolektornya senyum. Wah, sudah masuk rumah. Sampai di depan rumah, di ruang tamu. Mohon maaf Pak Iwan duduk di sebelah sini Pak. Nah, itu CCTV-nya ada. Nih, saya di sini gitu ya. Jadi, debt collector itu menghadap CCTV. Wah, itu rapi. Tidak ada debt collector yang marah. Semuanya sopan, semuanya. Ya Pak, saya dari debt collector ini menyampaikan tagihan Bapak ini seperti itu semua. Nggak ada yang marah-marah, nggak ada. Itu seperti itu. CCTV-nya seperti itu. Jadi ada seperti itu. Jadi saya sampaikan Pak Yono seperti itu saya. Nah, kemudian baik semuanya. Baik. Bahkan ada yang kadang dua, kadang yang tiga, ingat ya. Ada yang biasanya itu bad cop, ada yang good cop, ada yang bawaannya marah-marah gitu ya. Ada yang enggak, tolonglah Pak bayar, kalau enggak kasihan kita Pak ya di lapangan. Ada yang satu marah-marah, bentak-bentak seperti itu. Tapi ada CCTV semuanya jadi baik gitu ya. Iya Pak Jun, baik semua, tapi enggak mau pulang kalau enggak dibayar. Wah, ini masalah. Kalau enggak mau buyar, kalau enggak mau pulang, biasanya yang dilakukan apa Pak? Saya tanya. Kalau enggak mau pulang, ada Pak yang debt collector yang enggak mau pulang? Ada Pak Jun. Biasanya kalau seperti itu, istri saya nyiapin apel atau buah. Apelnya satu atau dua, pisiannya besar. Wah, gitu. Jadi di meja besar.
Jadi di meja itu ada pisau besar, ada apel 2. Wah, ini kolektor mikir, wah ini kok ada pisau. Jangan-jangan mau ngajak ribut kan gitu kan ya. Tapi dia juga takut, Pak Yono kok berani Pak? Ya sebenarnya takut juga Pak gitu ya. Sebenarnya takut juga gitu. Karena apa? Debt collector yang datang loh Pak, wajahnya serem-serem katanya gitu ya. Sementara saya hanya berdua sama istri di rumah. Kalau seperti itu Pak, kalau udah nggak ketemu, kayaknya nggak mau pulang, istri dari dalam itu ngeluarin anjing Pak. Wow, rame, wah sudah itu biasanya keluar. Kemudian saya tanya Pak Yono ini debt collector datang itu terus biasanya kalau sudah dikasih anjing gimana Pak? Yo kabur Pak biasanya. Ya sudah Pak, kita pamit Pak, pamit. Seperti itu. Jadi debt collector intinya takut sama CCTV. Jadi Anda praktekkan aja. Gitu ya. Nah, hal yang lain biasanya kalau nggak pakai CCTV, kemudian saya tanya, Pak Yono ini servernya di mana Pak Yono? Servernya Pak, saya beli CCTV itu kalau pakai yang CCTV itu kan mahal, harus ada wifi, harus ada ini. Saya enggak Pak, saya pakai CCTV yang pakai SD card itu, yang ada lampunya itu kan ada lampunya merah, biru kayak gitu. Itu kan murahnya 65.000, pakai itu aja saya Pak. Karena kalau ada lampunya kan bagus, jadi dari debt collector tahu kalau itu ada CCTV gitu. Jadi memang setelah saya ke sana ke rumahnya Pak ini ada CCTV dan itu dekat dengan di ruang tamu, jelas sangat kelihatan sekali kalau itu merupakan CCTV. Jadi khusus untuk debt collector. Karena apa? Sudah banyak debt collector yang nagih karena kartu kreditnya macet. Itu teman-teman sekalian. Kemudian kalau toh memang ada kolektor yang itu memang nggak tahu aturan atau nakal, silakan komplain ke card center, tapi tolong direkam dulu semuanya. Jadi data rekamnya kasihkan card center. Nah kalau Anda nggak ingin ribut, biasanya Anda negosiasi kuat, pelan-pelan gitu ya. Nah itu biasanya kasih uang bensin lah. Tapi hati-hati, karena kalau Anda kasih uang bensin, bisa jadi, ini bisa jadi ya, bisa jadi langganan debt collector. Bulan ini datang, saya datang bulan depan lagi loh Pak, dia minta uang bensin terus-terusan. Nah Anda jadi sapi perah di situ nanti ya. Jadi hati-hati kalau Anda ngasih uang bensin, jangan banyak-banyak. Kalau Anda jangan banyak-banyak, ya 20.000 atau 50.000 lah, paling banyak seperti itu ya. Jadi intinya cara menghadapi debt collector pakai CCTV dan banyak strategi lain kok. Cara menghadapi debt collector ya, sangat banyak, tergantung dari variasi kita masing-masing. Kalau Anda sudah tidak mampu menghadapi debt collector Pak, pakai jurus langkah 1000, kabur dari rumah. Bilang aja orangnya sudah tidak ada, orangnya sudah pindah, seperti itu. Kabur, tidak ada. Iya dulu ada orang kos namanya itu, tapi sekarang udah tidak ada. Oh iya dulu ada saudara saya namanya ini. Karena apa? Debt collector datang itu hanya bawa kertas tagihan, tidak ada fotonya. Jadi tidak tahu Anda itu siapa, tidak tahu. Oh iya dulu ada, memang ada keponakan saya dulu di sini, tapi sekarang sudah kabur. Orangnya banyak utang, malah kan tinggal utang kemana-mana. Saya aja diutangi tidak dibayar, nah gitu kan aja. Itu ya. Jadi itu cara menghadapi debt collector.